Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Debi Hendra. Di sini saya akan membacakan salah satu buku yang judulnya ini Ringkasan Ihya Ulumuddin. Bukunya seperti ini. Dan di sini saya akan membacakan bagian bab ke-36 ya, yang judulnya Cinta, Rindu, dan Ridho. Teman-teman semuanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan akhir. Cinta adalah derajat tertinggi, sedangkan bagian lainnya seperti rasa rindu dan rasa ridho itu mengikuti rasa cinta. Sebagian orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kenikmatan ini, mengingkari bahwa hal itu bisa dirasakan. Dan kami akan menjelaskan masalah ini dengan mengungkapkan beberapa ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, yang artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Sedangkan dalam hadis disebutkan, seseorang dari kalian tidak dianggap beriman hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada keluarga, harta, dan manusia seluruhnya. Teman-teman sekalian, dalam salah satu berita yang masyhur disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawanya, apakah engkau pernah melihat sang kekasih mematikan kekasihnya? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, apakah engkau pernah melihat seseorang yang tidak senang bertemu dengan kekasihnya? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai malaikat maut, sekarang cabutlah nyawaku. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, kapan hari kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Beliau balik bertanya kepada seorang Arab Badui tersebut, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Lalu kemudian seorang Arab Badui itu kembali menjawab, aku tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan banyak sholat dan puasa. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang akan bersama orang yang ia cintai di hari kiamat nanti. Anas berkata, aku tidak pernah melihat kaum muslim merasa gembira karena sesuatu sudah mereka masuk Islam seperti kegembiraan mereka karena kabar tersebut. Teman-teman sekalian, Abu Bakar As-Siddiq berkata, barang siapa yang merasakan ketulusan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa itu akan menyibukkannya dari mencari kemewahan dunia dan hatinya akan menjadi kosong dari seluruh manusia. Penjelasan tentang makna cinta. Cinta adalah kecenderungan watak pada sesuatu karena sesuatu tersebut terasa nikmat baginya. Sedangkan benci adalah menjauhnya perasaan dari suatu hal karena ia tidak cocok dengan hal tersebut. Semakin bertambah kenikmatan yang dirasakan, maka perasaan cinta akan semakin mendalam. Kenikmatan mata terletak pada penglihatannya. Kenikmatan telinga terletak pada pendengarannya. Kenikmatan alat penciuman terletak pada terciumnya bau yang baik. Demikian pula dengan seluruh panca indera lainnya. Jika merasakan kenikmatan yang sesuai dengannya, maka ia pun akan mencintainya. Nabi SAW bersabda,
ditanamkan rasa cinta kepadaku terhadap 3 hal dari dunia kalian, yaitu wewangian, wanita, dan ketenangan batinku dalam sholat. Hadis ini menjelaskan bahwa di balik sesuatu yang dapat dirasa oleh 5 panca indera, ada pula hal lain yang dapat dicintai dan dinikmati kelezatannya, yaitu kegiatan sholat, dan kelezatannya tidak dapat dirasakan oleh 5 panca indera yang ada. Dengan demikian, penglihatan mata batin lebih kuat daripada penglihatan lahir, dan pandangan hati lebih kuat daripada mata. Keindahan makna yang dinalar dengan akal lebih dahsyat dan lebih sempurna daripada keindahan bentuk yang tampak secara lahir. Dari sini dapat dipastikan bahwa masalah-masalah ketuhanan, kelezatannya dapat dirasakan oleh hati secara lebih sempurna dan mendalam dibandingkan dengan yang dirasakan oleh panca indera. Sehingga kecenderungan watak yang sehat pada kelezatan tersebut menjadi lebih kuat. Cinta tidak bermakna kecuali dengan munculnya kecenderungan pada sesuatu yang terasa nikmat. Dengan demikian, tidak ada yang mengingkari kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang terhalang oleh berbagai keterbatasan. Sampai setingkat dengan level binatang, sehingga panca inderanya tidak bisa berfungsi dengan baik sama sekali. Ketahuilah bahwa manusia sangat mencintai dirinya sendiri, karena dirinya adalah sesuatu yang paling cocok untuk dicintai, dan ia juga mencintai keberadaan dirinya yang kontinu. Selain itu, manusia juga cinta pada kebaikan, karena manusia adalah hamba kebaikan. Terkadang manusia mencintai sesuatu karena zatnya, sebab zat tersebut tampak indah dan baik bagi dirinya. Inilah jenis cinta yang paling mendalam, yang tidak bercampur atau disamarkan dengan sifat keduniawian. Jadi segala sesuatu yang indah pasti dicintai. Orang yang terpenjara dalam hayalan-hayalan yang sempit mungkin menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu tidak bermakna kecuali jika sesuai dengan ciptaan, bentuk dan warna indah yang dapat diindra oleh panca indera. Padahal segala sesuatu, kebaikan dan keindahannya dapat terasa sempurna sesuai dengan sesuatu tersebut, sampai pada batas yang memungkinkan. Sehingga kita mengetahui bahwa sesuatu yang baik untuk satu hal belum tentu baik untuk hal lain, dan semua itu disukai. Jika ada yang membayangkan bahwa kebaikan dan keindahan semuanya diukur dengan pada panca indera, perasa, namun kenyataannya ada yang disebut dengan akhlak yang baik, ilmu, kekuasaan, akal dan lain sebagainya, yang semua itu adalah baik dan dicintai meskipun tidak dapat dirasa oleh indera perasa lahiriah, melainkan dirasa oleh cahaya mata hati. Oleh karena itu, Nabi SAW, para sahabatnya, Imam Syafi'i dan Imam Mazhab lainnya adalah sesuatu yang mungkin Walau rasa cinta ini tidak dapat diindra dan tidak dapat dirasa oleh kelima panca indera. Jadi, ketika sesuatu sudah tidak dapat diindra, maka untuk mengetahuinya dapat menggunakan mata hati. Jika hal ini sudah ketetapan, maka tidak ada yang berhak untuk dicintai selain Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sang pencipta dan pemberi anugerah untuk fitrah asal. Dia pula penyebab kekekalan, keabadian dan kedamaian,
Dengan demikian, dalam kondisi apapun, dialah zat yang berbuat baik. Dialah zat yang indah dan baik di mana segala keindahan dan kebaikan berasal dari pancaran wujudnya. Barang siapa yang mencintai para nabi, sahabat, dan para imam dikarenakan kebersatuan mereka, maka ia berada dalam kebaikan karena segala kebaikan berasal darinya dan kembali kepadanya. Dialah yang mempunyai keindahan, di mana segala keindahan terpancar darinya. Engkau sudah mengetahui bahwa segala hal yang indah pasti akan dicintai, dan engkau juga mengetahui bahwa ada manusia-manusia khusus yang mungkin bisa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji sehingga dikatakan, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dalam batin manusia ada hakikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sebagai watak yang disebut dengan cahaya ilahi. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Watak inilah yang merasakan indahnya kehadiran Tuhan, sesuai dengan ukuran kematiannya. Jika keindahan sudah dicintai, maka di dunia ini tidak ada lagi yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia dan lebih sempurna selain dari keindahan anugerahnya. Seberapa dalam ia merasakan keindahan tersebut, maka sebesar itulah nikmat yang ia rasakan, dan seberapa besar nikmat yang dirasakan, maka sedalam itulah cintanya. Faktor pendorong untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia di akhirat adalah orang yang paling kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat laksana tangga menuju Allah Subhanahu wa taala dan titilan untuk bertemu dengannya. Betapa besar kenikmatan yang dirasakan pencinta ketika ia menemui yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama dalam kerinduan, kini ia dapat menatapnya secara kontinu, tanpa ada satupun yang menghalangi dan mengganggunya. Ada dua sebab yang dapat menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengosongkan hati dari selainnya, sebab sebagaimana halnya wadah ketika dikosongkan dari segala hal, maka akan semakin luas bagian yang dapat digunakan. Jadi, memutuskan hubungan dengan dunia dapat menjadi faktor terjadinya pengosongan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin menambah kekuatan cinta kepadanya. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Katakanlah, Allah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Yang kedua, kuat dan luasnya pengetahuan akan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Untuk yang pertama dapat diibaratkan dengan membersihkan tanah dari duri dan rumput. Sedangkan yang kedua diibaratkan dengan menabur benih ke tanah agar tumbuh lalu melahirkan pohon makrifah, yaitu kata-kata yang baik atau kalimah thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang kuat dan subur, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surah Ibrahim ayat 24. Tentang kerinduan kepada yang dicinta. Jika cinta telah terpatri di dalam hati, maka akan muncullah kerinduan kepada orang yang dicinta.
Hal ini ditunjukkan oleh berbagai hadis dan atsar. Diriwayatkan bahwa Abu Darda pernah berkata kepada Ka'ab, "Kabarkanlah kepadaku satu ayat yang paling istimewa dalam Taurat." Ka'ab berkata, "Allah berfirman, orang-orang saleh telah lama merasa rindu untuk bertemu denganku, namun kerinduanku untuk bertemu dengan mereka lebih besar dari kerinduan mereka kepadaku." Ka'ab berkata lagi, "Setelah itu ditulis, barang siapa yang mencariku pasti akan menemukanku, dan barang siapa yang mencari selain diriku tidak akan menemukanku." Lalu Abu Darda berkata, "Saya bersaksi bahwa saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian." Dalam berita tentang Nabi Daud alaihissalam, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Daud, beritahukanlah kepada penduduk bumi bahwa aku adalah kekasih bagi siapa yang mencintaiku, menjadi karib bagi orang yang mendekat kepadaku, mengingat siapa saja yang mengingatku, menjadi teman bagi siapa saja yang mengakrabkan dirinya denganku, menjadi terpilih bagi siapa saja yang memilihku, dan menjadi yang patuh kepada siapa saja yang mematuhiku. Tiada seorang hamba yang mencintaiku, sementara aku mengetahui keyakinan itu keluar dari dalam hatinya, kecuali aku pasti akan menerimanya untuk diriku, dan aku benar-benar mencintainya, di mana tidak ada seorang pun dari makhlukku yang mencintainya seperti diriku. Barang siapa yang benar-benar mencariku, pasti akan menemukanku, dan barang siapa mengharapkan selain diriku, pasti tidak akan menemukanku. Maka tolaklah segala tipu daya yang ada pada diri kalian, wahai penghuni bumi, dan kemarilah menggapai kemuliaanku. Bergegaslah kalian merindukanku, maka aku pun akan bergegas mencintai kalian. Sesungguhnya aku menciptakan watak para kekasihku dari watak Ibrahim, Musa, Yahya, dan kekasihku Muhammad SAW. Sesungguhnya aku menciptakan hati para pencinta dan kenikmatan mereka dari cahaya dan keagunganku. Sebagian ulama salaf meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian orang-orang yang terpercaya, "Aku memiliki hamba yang ketika mereka mencintaiku, aku pun mencintai mereka. Ketika mereka merindukanku, aku pun merindukan mereka. Dan ketika mereka mengingatku, aku pun mengingat mereka. Serta ketika mereka melihatku, aku pun melihat mereka. Jika engkau mengikuti jalan mereka, niscaya aku akan mencintaimu. Dan jika engkau melenceng dari jalan mereka, niscaya aku akan membencimu." Mereka bertanya, "Ya Rob, apa tanda-tanda mereka?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Mereka menjaga kerindangan di tengah terik matahari, sebagaimana penggembala yang baik hati menjaga kambing-kambingnya. Mereka condong ke arah terbenamnya matahari, sebagaimana burung-burung yang pulang ke sarangnya ketika matahari mulai terbenam. Ketika malam datang dan kegelapan menyelimuti mereka serta setiap kekasih menyatu dengan kekasihnya, mereka berdiri mengokohkan kaki dan wajah-wajah mereka menyelimutiku. Mereka bermunajat kepadaku dengan kalamku. Mereka berlembut kasih dengan kenikmatanku, dengan suara antara berteriak dan menangis, antara merintih dan mengadu, antara berdiri dan duduk, dan antara rukuk dan sujud, seraya mengharapkan nikmatku. Demi penglihatanku, mereka tidak akan terbebani karena aku. Demi pendengaranku, mereka tidak akan mengeluh karena mengharapkan cintaku. Dan 3 hal yang aku berikan kepada mereka. Pertama, aku akan memercikkan cahayaku ke dalam hati mereka, sehingga mereka pun mengabarkan tentang diriku seperti yang aku kabarkan kepada mereka. Yang kedua,
Jika seandainya langit dan bumi beserta isinya dibebankan kepada mereka, pasti aku akan meringankannya bagi mereka. Kemudian yang ketiga, aku akan datang kepada mereka dengan wajahku. Apakah kamu melihat orang yang mengetahui bahwasannya ketika aku mendatangi seseorang, aku tidak ingin memberikan kepadanya apa yang diinginkannya. Teman-teman sekalian, itulah sebagian bab dari cinta, rindu, dan ridho pada ringkasan Ihya Ulumuddin yang saya bacakan barusan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan kebaikan, terutama kepada pendengar sekalian, kepada penonton sekalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.